Siang hari ini kita akan membicarakan terkait dengan perubahan anatomi dan adaptasi fisiologi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Jadi di 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan kedua, dan 3 bulan terakhir atau ketiga. Ya, jadi ibu hamil itu usia kehamilan itu 40 minggu. Ya, kalau sudah lebih dari 40, ada beberapa sumber mengatakan 40 minggu, ada juga mengatakan 42 minggu. Ya. Tapi ini kalau udah 40 minggu itu sudah warning, sudah kita harus hati-hati ada enggak tanda-tandanya ya untuk ke arah persalinan apa tidak. Nah, ini sudah mulai warning di 40 minggu. Ya, jadi harapannya memang sampai dengan 40 minggu atau 9 bulan ya 10 hari. Oke, lanjut. Ya, harapannya Anda paham, bisa menjelaskan terkait dengan sistem reproduksi, payudara atau mamai, sistem endokrin, dan sistem kekebalan. Ini yang akan kita bicarakan 4 item. 1 sistem reproduksi, 2 payudara, sistem endokrin, dan sistem kekebalan. Ya, ini yang akan kita bicarakan di siang hari ini. Bergerak ya, cukup bergerak nggak tampilannya? Bergerak, sudah ya. Oke, sekarang tolong Sayyidah ya Berti Fahad, coba apa pendapat Anda terkait dengan gambar yang ada di layar tersebut? Maaf Ibu, bisa dikulangi? Oh, belum jelas ya? Ya. Coba lihat di gambar di layar itu kan, apa pendapat Anda tentang gambar di layar tersebut? Gambar itu menunjukkan perkembangan ibu hamil dari pertama hingga 9 bulan. Ya, yang lainnya, Pena Nindya. Apa, Fen? Apa, Fen? Oh, nggak bersuara ya, Fen ya? Ini tuh ya, pan udah dibuka ya. Audionya gimana itu? Sudah disetting belum? Sudah. Berapa volumenya? Iya, nggak bersuara tapi nak. Ya, Dian Widyastuti, coba. Apa Dian yang tampak di situ? Itu Ibu, izin masuk ya Ibu. Ya. Perubahan fisik pada Ibu, perkembangan kehamilan. Ya, jadi lebih tepatnya ya terkait pembesaran uterusnya, Bu, rahimnya. Yang tadinya masih kempes ya agak sedikit ya membesar ya di 14 minggu membesar, di 27 minggu membesar lagi, 22 minggu, kemudian 26 minggu ya membesar ya. Uterusnya. Artinya inilah nanti yang akan kita bahas ya, terjadi beberapa perubahan. Ya, yang pertama adalah perubahan pada sistem reproduksi. Ya, sistem reproduksi yang Anda tahu apa aja sih, Rizka? Apa aja sih yang masuk sistem reproduksi? Apa? Alat genitalia kita
dibagi menjadi berapa? Enggak dengar ya suara saya ya? Dengaran, Ibu. Terdengar, Ibu. Iya, dijawab atuh Neng. Kasihan bundanya ngomong sendiri. Ada berapa Rizka alat genitalia kita? Izin masuk, Bu. Rizka siapa ya, Bu? Soalnya Oh, Rizka Nuruhayu. Yang termasuk sistem reproduksi itu ada uterus, vagina, ovarium, sama serviks. Kalau alat genitalia kita ada berapa? Lisa. Lisa Nuryantika. Mungkin udah beda, ada lisanya double. Lisa Nuryantika. Iya, Ibu. Bisa Ya, diulangi, silakan. tadi sinyalnya macet-macet. Alat genitalia kita, wanita, itu ada berapa? Alat genitalia wanita ada internal dan eksternal. Internal dan eksternal. Internal, Lulu, coba sebutkan. Internal. Belum apal juga ya. Aduh, padahal kita bicarakan genitalia Anda loh. Ya, enggak genitalia pria. Ya oke, Lulu juga nggak dengar kali atau masih mencari referensi ya. Jadi terkait reproduksi ya didengarkan, diperhatikan ya. Jadi saya nggak mau nanti soal kehamilan nilainya jeblok karena ini adalah materi Anda ya. Sistem reproduksi terdiri dari uterus yaitu rahim. Jadi kalau rahim itu uterus, ya uterus, vagina, ya ini adalah alat organ kita untuk melakukan hubungan seksual. Ovarium, ovarium adalah tempat daripada sel telur, ya. Cervix, cervix ini adalah terkait dengan leher rahim, ya. Jadi sistem reproduksi inilah nanti yang akan terjadi perubahan secara fisiologis. Bisa kita lihat secara langsung perubahannya. Berubah enggak layarnya Anda? Berubah, Ibu. Berubah, Ibu. Ya, oke. Sekarang kita membicarakan terkait uterus atau rahim. Rahim ya pada trimester pertama ini akan mengalami perubahan secara fisiologis otomatis ya. Otomatis terjadi perubahan. Ya, dia membesar. Kenapa terjadi perubahan? Kenapa dia membesar? Karena dipengaruhi hormon estrogen dan progesteron yang meningkat. Ya, yang meningkat. Uterus itu posisinya terletak pada depan rektum, ya, belakangnya itu rektum, depannya itu kandung kemih, jadi dia tengah-tengah, ya, di dalam pelvis dia tuh di tengah-tengah, di dalam panggul dia tuh letaknya di tengah-tengah. Jadi kalau kandung kemih, ya, Anda penuh, mudah penuh, maka pada kehamilan di trimester ketiga maupun 1 itu dikarenakan adanya tekanan ya pada kandung pada rahim sehingga menekan daripada kandung kemih sehingga bolak-balik mau kencing selain ya pengaruh dari hormon ya.
Jadi pembesaran rahim di trimester 1 ini dipengaruhi oleh estrogen dan progesteron yang meningkat. Perhatikan ya. Nanti kalau ujian ada ya pembesaran uterus itu dipengaruhi oleh peningkatan atau penurunan ya. Nah, ini Anda jangan sampai salah. Di awal itu terjadi peningkatan estrogen dan progesteron. Kemudian selain itu membesarnya ini juga diakibatkan hipertrofi otot polos uterus. Jadi otot polos itu terjadi pembesaran, hipertrofi. Ya, terjadi pembesaran di otot polos sehingga besarnya rahim pun menjadi bertambah. Kemudian apalagi? Adanya serabut kolagen ya, ini juga disebabkan oleh hidroskopik dikarenakan estrogen yang meningkat. Kemudian apalagi yang terjadi berubah? Ya, yang lainnya adalah di tuba falopii. Ovarium dan ligamentum rotundum ini berada sedikit di bawah apex fundus. Jadi apex fundus itu bagian atas di fundus dia agak turun sedikit, jadi nggak imbang malah turun, ya berada sedikit di bawah apex fundus. Kemudian daerah korpus akan menebal. Korpus itu adalah pada bagian dalam daripada rahim akan terjadi penebalan, ya korpus pada bagian dalam dan atas ya menebal dan menipis ya 1,5 cm pada akhir kehamilan. Nah, jadi pada akhir kehamilan di korpus ini terjadi penipisan ya karena terjadi semakin besar kemudian SBR ini segmen bawah rahim dia akan naik ke atas ya terjadilah penipisan tersebut. Kemudian apalagi disebabkan apa ukuran ini meningkat? Posisi plasenta ini juga mempengaruhi bagian uterus. Ya, yang menyebabkan bagian uterus itu tidak rata atau disebut piskasek. Jadi nanti kalau ada soal ya terkait piskasek, Anda harus tahu apa itu piskasek. Posisi plasenta ya yang mempengaruhi bagian uterus sehingga uterus tidak rata. Jadi uterus tidak rata itu disebut piskasek. Sampai situ jelas nggak? Dengar nggak suara saya? Terdengar, Ibu. Dengar, Ibu. Dengar ya. Nanti kalau Anda mau tanya silakan. Ya. Jadi uterus yang tidak rata yang disebabkan atau dipengaruhi oleh plasenta, letak atau posisi plasenta ini disebut piskasek. Ya. Jadi kalau saya berulang-ulang menerangkan itu kemungkinan keluar dalam ujian. Kemudian di minggu pertama ini berbentuk buah alpokat. Rahim udah besar, enggak sebesar bebek lagi, telur bebek, telur itik ya enggak. Tapi sudah sebesar buah alpokat ya. Nah, berikutnya di minggu pertama. Minggu pertama itu minggu pertama, minggu kedua ya. Terus buah alpokat. Kemudian di minggu ke-8 ya. Ini sebenarnya bukan buah alpokatnya tetapi bijinya itu ya, buah alpokat ya. Jadi sebenarnya alpokat dengan bebek kan besaran buah alpokat ya. Kemudian terjadi penambahan ukuran uterus pada ukuran kehamilan 12 minggu dikarenakan hasil konsepsi. Jadi tambah lagi, bertambah. Ya, sampai dengan sebesar telur angsa dan dapat diraba oleh kita selaku tenaga kesehatan. Jadi 12 minggu ya. Itu hasil konsepsi sudah mulai terjadi penambahan sehingga dapat diraba. Nah, kemudian di trimester 1 ini fundus ya. Fundus itu pada bagian atas ya, fundus. Jadi kalau rahim itu kan berbentuk
oval gini ya, berbentuk oval. Ini di atasnya itu fundus. Sayangnya saya nggak bawa ini ya rahimnya. Nanti materi kita yang kedua lah ya. Nah, di fundus dan korpus akan membulat menjadi bentuk sferis di minggu ke-12. Ya. Kemudian panjang uterus lebih cepat dibandingkan lebarnya sehingga berbentuk oval. Jadi panjangnya itu lebih cepat dibandingkan lebar. Ya. Karena pertumbuhan daripada janin itu memang sevokaudal ya, jadinya dari kepala dulu baru ke bawah gitu. Jadi dia lebih memanjang gitu. Kemudian ismus uteri ini juga menjadi panjang dan lunak, maka disebut tanda Hegar. Nah, ismus uteri ini adalah letaknya di antara serviks ya, uterus. Nah, itu nanti memanjang. Jadi pada saat Anda melakukan pemeriksaan dalam, misal Anda melakukan pengkajian, ya benar nggak sih ibu ini hamil? Selain tanda PPTest, karena PPTest itu bukan merupakan tanda pasti, ya enggak. Nah, makanya kita melakukan pengajian, kita melakukan pemeriksaan dalam, ada nggak nih tanda-tanda Hegar? Tanda Hegar itu adalah ismus uterinya menjadi lebih panjang dan lunak, ya, atau disebut tanda Hegar. Nanti kalau ada ujian ya terkait dengan tanda Hegar, Anda harus sudah paham. Jangan sampai salah antara tanda Hegar, Piskasek, Chadwick, ya jangan sampai salah. Berikutnya di trimester kedua. Nah, ada apa di trimester kedua di uterus tersebut? Ya, nah barulah di uterus di rahim ini akan masuk dalam rongga peritoneum atau rongga abdomen di situ. Kan sebelumnya dia berada di pelvis ya, dalam pelvis. Nah, baru berikutnya setelah tambah besar di 16 minggu dia keluar dari pelvis dan masuk ke dalam rongga peritoneum, rongga abdomen. Ya, kemudian uterus bertambah besar dalam rongga pelvis dan menyentuh dinding abdomen, mendesak usus kedua sisi abdomen. Ya, maka oleh karenanya kenapa para ibu hamil itu selain pengaruh hormon HCG dia mual muntah, juga terjadi perubahan fisiologi terkait dengan pencernaan. Ya, mudah penuh rasanya karena itu tadi tertekan atau terdesak ya oleh kehamilan. Nah, untuk tinggi fundus ini sudah bisa mulai kita raba. Berapa jari ya bisa kita tentukan. Pada 16 minggu ini pertengahan antara simpisis dan pusat. Simpisis itu diletaknya di bawahnya tulang pelvis ya di sini ya. Tulang pelvis itu, kemudian simpisis itu bisa di apa namanya? Kalau kita pegang kandung kemih, Anda paham ya kandung kemih? Nah, di bawahnya itu adalah simpisis. Jadi simpisis itu yang apa ini? Pada bagian apa sih ya Allah, saya kok ngomong kok luian ya. Tundun Anda paham ya? Paham nggak tundun? Monveneres, tundun, yang punya rambut tuh loh, ada rambutnya, paham nggak? Oh iya, ya Mayrina lagi lagi melalang buana, punya saya kayak gitu nggak sih? Coba ya. Nah itu di situ, ya, di atasnya sedikit. Jadi kalau Anda tiduran nanti teraba itu, ya, tulang pelvisnya. Nah itu adalah simpisis. Dan pusat itu mana? Puser. Ya, paham kan puser? Apa enggak punya puser? Ya,
Jadi pertengahan antara puser sama simfisis. Ya, di atasnya kemaluan, di atasnya dekat pubis-pubis itu. Lah, itu adalah simfisis. Ya. Minggu ke-24 ini setinggi pusat. Ya, setinggi pusat, setinggi puser itu 24. Nah, ini harus hafal Anda tangannya. Ya. Jadi nanti kalau praktek Anda periksa palpasi ya. 2 jari di atas simfisis berapa minggu, 3 jari di atas simfisis berapa minggu, pertengahan pusat dan simfisis berapa minggu. Ya. 3 jari di bawah pusat berapa minggu, 2 jari di bawah pusat berapa minggu, 1 pusat berapa, 2 jari di atas pusat berapa minggu, itu harus hafal. Ya, nanti ada yang tanya, Bu Bidan berapa minggu, berapa bulan, berapa ya? Nah, jadi itu merupakan ya cara alami lah ya, cara minggu atau bulan yang bisa kita tentukan dengan tinggi fundus uteri. Selebihnya masih banyak lagi dengan cara menghitung HPHT dan HPL. Kemudian di trimester ketiga, ini terjadi perubahan juga pada uterus, ya otomatis ya. Jadi pada akhir kehamilan, pada dinding uterus itu akan menipis. Mengapa menipis? Karena terjadi kontraksi, ya kontraksi pada bagian bawah itu, ya pada bagian perut bagian bawah atau juga disebut SBR segmen bawah rahim itu terjadi meningkat ke atas semua akhirnya mengumpul. Maka ada ibu hamil tuh kadang kandungannya kelihatan melorot banget. Pernah lihat nggak ibu hamil? Ari Mega pernah lihat nggak ibu hamil? Nggak dengar. Mima pernah lihat ibu hamil nggak? Izin masuk pernah Ibu. Pernah. Yang kamu lihat kehamilan berapa tua apa kehamilan muda? Kehamilan yang masih muda. Oh, masih muda. Kalau masih muda belum sampai lorot ya, belum sampai turun sekali. Nah, nanti kan kalian amati. Sekarang kan kalian kan sudah semester 2. Ya, diamati ibu-ibu hamil yang ada. Benar nggak sih terjadi perubahan? Benar nggak sih di trimester ketiga itu ya terjadi penipisan, sudah mulai penipisan ya, udah mulai nggelantung lah gitu ya, udah beda. Nah, jadi di sini terjadi perubahan di mana ismus itu lebih nyata menjadi bagian korpus uteri. Tadi kan ismus itu memanjang ya enggak? Atau disebut tanda apa? Ismus memanjang disebut tanda apa? Tanda Hegar. Tanda Hegar. Iya, tanda Hegar. Jadi ismus itu memanjang, tanda Hegar. Nah, kalau di semester 3 sudah tidak lagi memanjang, tetapi dia sudah bersatu dengan korpus uteri atau bersatu dengan badan rahim. Nah, inilah yang berkembang menjadi segmen bawah rahim. Jadi nanti kalau Anda periksa, Anda VT, berapa pembukaannya? Oh, ini masih 2 cm. Oh, ini masih 3 cm. Oh, 4 cm. Nah, itu terjadi penipisan di situ nanti. Ya. Berikutnya adalah ukuran kehamilan pada cukup bulan ini kurang lebihnya 30 kali 25 kali 20 cm dengan kapasitas lebih dari 4.000 cc atau 4 liter. Ya. Jadinya kapasitasnya seperti itu. Maka kalau lebih dari anaknya 4 kilo itu sudah masuk makrosomia. Ya. Nah, ini bermasalah nih kalau terjadi makrosomia. Ya. Bisa terjadi perdarahan, bisa distosia bahu, bisa perdarahan karena robekan, atau papes macet dan sebagainya. Ya.
Dan di minggu ketiga ini kalau kita mulai dari kehamilan 28 minggu. 28 minggu itu 7 bulan. Ya, kurang lebihnya. 28 minggu, 32 minggu, 36 minggu, 40 minggu. Ya. Jadi 28 minggu itu sekitar 3 jari di atas pusat. Nah, kenapa ini Anda harus paham betul dengan tinggi fundus uteri untuk melakukan penapisan apakah kesejahteraan janin baik, apa tidak terjadi pembesaran, apa tidak pada janinnya. Jangan sampai ibunya aja yang gemuk, tetapi perkembangan bayinya tidak diikuti perkembangan bayi. Ya. Kemudian ada juga yang tanya, Bu Bidan, ini saya bisa nggak sih 7 bulanin? Udah boleh belum ya saya mau 7 bulanin? Itu juga merupakan pengkajian yang sederhana ya, itu selain HPHT dan HPM. Kemudian 32 minggu atau 8 bulan. Ini di antara pertengahan prosesus sipoideus dan pusat. Nah, hati-hati. Apakah dia masuk 32 minggu? Apakah dia masuk di 40 minggu? Karena kalau kita periksa dengan TFU itu sama. Ya, 32 minggu itu pertengahan prosesus simpoideus dan pusat. Kemudian kalau 40 minggu itu juga pertengahan antara prosesus simpoideus dan pusat. Ya, bedanya apa? Bedanya sudah ada tanda gejala ibu mau melahirkan. Di awal, misal his palsu, mulai ada ibunya nggak bisa tidur karena terlalu besar kehamilannya. Ya, sudah mulai panas, ya, suhunya sudah semakin meningkat gitu. Ya, itu yang membedakan, tambah bengkak dan sebagainya gitu. Atau Anda pengkajian di HPR-nya bisa sebagai referensi bahwa ibu ini baru memasuki kehamilan 32 minggu atau 40 minggu. Sampai situ jelas nggak? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Oke, sekarang ini adalah untuk mengetahui pemeriksaan tuanya kehamilan dengan cara TFU. Nanti harus Anda hafal ya. Kemudian gambaran TFU dikonversikan dengan usia kehamilan. Ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ada kasus ya, ibu menyatakan hamil baru 1 kali, ya tidak terjadi keguguran. Ya, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh bidan ya dengan palpasi TFU 24 sampai 25 cm. Nah, diagnosisnya apa ini? Berapakah kehamilan mungkin pada kasus tersebut? Ya 28 minggu. Atau terbalikannya. Ibu menyatakan kehamilan 20 minggu. Ya, terus ibu masih mengalami mual dan muntah. Ya, berapakah TFU ya yang sesuai pada kasus tersebut? Oh, 3 jari di bawah pusat. Ya, jadi nanti saya soalnya adalah terkait dengan harus paham terkait dengan gambaran TFU dikonversikan dengan usia kehamilan. Ini harus hafal. Berikutnya adalah perkembangan uterus. Ya, perkembangan uterus. Di trimester 1, nah ini kalau kita lihat gambar, ya di trimester 1, trimester kedua, dan trimester ketiga yang tadi kita bicarakan. Ya, jadi di trimester ke-1 itu, ya, nah ini adalah vagina, ya, kemudian ismus ini lebih panjang atau disebut juga tanda Hegar tadi yang kita bicarakan. Ya, kemudian di trimester kedua tidak ada, ya masih terjadi tetap terjadi pembesaran, ya, di mana janinnya juga sudah lengkap semuanya, ya sudah lengkap semuanya, ya masih berbentuk bundar ya atau oval. Kalau ini berbentuknya memanjang, masih memanjang.
Nah, pada trimester ketiga ini posisinya sudah lengkap semua, ya, sudah mulai terjadi penurunan, ya, janin, tergantung apakah yang di bawah itu adalah kepala janin ataukah pada letak bokong janin. Ya, berikutnya adalah vagina. Vagina, ya. Punya enggak Anda semua di sini? Punya? Punya, Ibu. Oh, punya. Ya, alhamdulillah. Karena ada juga wanita enggak ada. Ada enggak sih wanita enggak ada vaginanya? Bampet ya. Itu. Nah, ini vagina. Ada kok ya wanita yang nggak punya vagina. Vagina ini merupakan saluran elastis, panjangnya sekitar 8 sampai 10 cm dan berakhir pada rahim. Cukup panjang, 8 sampai 10. Ya, kalau Anda jari Anda megarkan ya, itu sekitar segitu panjangnya ya. Segini panjang daripada vagina. Panjangnya sekitar 8 sampai 10 cm dan berakhir pada rahim. Nah, ini vagina dilalui oleh darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir karena berbentuk dari otot. Vagina bisa melebar dan bisa menyempit. Nah, elastis di sini. Ya, vagina itu kecil sekali ya, apalagi mereka yang belum pernah menikah. Belum punya anak atau Anda lah. Kecil ya. Tapi kalau kita berpikir lagi, kok bisa ya? Ya, bisa ya seorang ibu melahirkan ya dengan berat badannya 8, bahkan ada yang 8 kilo. 8 kilo sekali lahir. Coba kayak apa? Ya. Itu. 4 kilo saya pernah nolong, 4,2 kilo. Besar sekali. Ya, jadi kayak raksasa gitu. Luar biasa. Allah itu luar biasa ya. Berikutnya, apa saja yang terjadi di vagina di trimester 1? Nah, ya. Di trimester 1 pada vagina ini terjadi peningkatan vaskularisasi karena pengaruh hormon estrogen. Ya, tadi kan kita udah saya katakan terjadi peningkatan pada hormon estrogen dan juga pada progesteron. Nah, pada estrogen inilah yang mempengaruhi ya terjadinya vaskularisasi ya pada vagina. Jadi vagina kita itu terlihat lebih berwarna itu merah ya, bahkan sampai kebiruan gitu. Mungkin kalau sekarang kan masih pink-pink gitu ya. Ya mana tahu Bun, saya kan nggak pernah lihat. Ya coba Anda lihat di kaca, kan kelihatan tuh. Ya, dulu saya waktu mahasiswa kebidanan, mahasiswa keperawatan, sama dengan Anda di semester 1. Semester 1 saya nggak semester 2. Itu karena saya suka ya buku-buku kebidanan. Jadi buku kebidanan seperti saya melihat cerpen. Jadi itu gimana ya, nafsu gitu, nafsu mau baca terus, saking senengnya itu sampai hafal. Jadi pulang kuliah baca, pulang kuliah baca, pulang kuliah baca, selalu kayak gitu karena kita di asrama dulu ya. Bacanya itu terus ya. Sarwono itu tak baca terus karena suka. Kemudian ada gambar ya terkait vagina, alat genitalia eksternal. Alat genitalia eksternal. Mungkin kalau anak sekarang sudah paham ya alat genitalia eksternal. Karena dulu saya SMP mau ke SMA. Yaitu SMA ya, usia SMA. Ini gambar apa ya? Gitu. Ya. Terus teman saya katakan, itu kan gambar punyanya kamu. Punyanya aku. Punya aku bagian mana ya? Jadi yang saya tahu itu hanya payudara. Kayaknya nggak kayak gini deh bentuknya gitu. Kita bentuknya lagi, iya itu punyanya kamu, punya aku yang mana? Tak cari-cari. Ya, tak cari-cari ya.
Masalahnya masih SMP. Kalau sekarang kan SMP sekarang beda ya. SMP sekarang kan berani-berani ya. Gitu. Kalau dulu kan enggak ya, tahun 86. Ya, 86. 83. Ya, 83, 86 lah. Nah ini, jadi kalau kita lihat, perhatikan secara sesama, nanti Anda lihatlah ya pada saat pemeriksaan VT. Benar enggak ibu hamil itu terjadi vaskularisasi? Nah, terutama ini di kehamilan trimester 1. Ya, hormon estrogen meningkat, terjadi peningkatan vaskularisasi, termasuk juga pada vagina. Nah, berubah warna vagina yang tadinya ngepink, akhirnya menjadi warnanya merah tua dan kebiruan karena pembuluh darahnya terjadi peningkatan di situlah. Ini sampai minggu ke-8 kehamilan. Nah, kemudian terjadi peningkatan pH sekresi vagina. Jadi vagina ini lebih asam. Ya, nggak basah, lebih asam. Itu, lebih asam. Itu bukan vaginan ya, vagina. Jadi vagina lebih asam. Baunya tuh asam banget. Jadi ini khas banget kalau ibu-ibu hamil itu, ya. Maka pada ibu hamil ini kalau tidak bersih ya dalam dia di hygiene-nya, maka tidak menutup kemungkinan mudah sekali ya keputihan. Ya, keputihan udah disebabkan hormon, juga disebabkan juga karena kebersihannya nggak terjaga ya, sehingga terjadi keputihan. Ya, jadi itu ya di trimester 1 terjadi peningkatan hormon estrogen sehingga vaskularisasi ya meningkat ya, maka ada tanda Chadwick chat lah. Jadi kalau Anda bingung nih antara Chadwick, Piscasek, Hegar. Ya, gimana caranya? Kalau chat kan tahu kan, kalau chat pasti berwarna-warni kan? Ya enggak? Nah, Chadwick, oh berarti ini berwarna merah tua, kebiruan, ya pada vagina. Ya enggak? Paham? Piscasek. Nah, Piscasek itu dilihat lagi. Oh ini pesek. Kalau pesek itu kan ada jenglong-jenglongannya, ya, enggak rata, ya. Kalau mancung kan beda ya, biasanya kan lebih dalam. Nah itu, oh berarti enggak rata uterusnya dikarenakan adanya plasenta. Sampai situ jelas? Hegar. Oh, Hegar berarti ini yang memanjang ismusnya. Jelas? Jelas ya? Udah gampang ya sekarang membedakan Hegar, Piscasek, dan Chadwick. Pada trimester 1 sudah, kemudian trimester kedua apa yang terjadi pada vagina? Di trimester kedua ini sama, terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteron sehingga menyebabkan hipervaskularisasi ya pada pembuluh darah alat genitalia. Ya, jadi pembuluh darah di alat genitalia menjadi lebih membesar di situ. Ya, kemudian sekresi vagina meningkat. Ya keluar terus ya lendir-lendir ya kayak orang keputihan itu ya, lendir-lendir tapi sebenarnya tidak gatal, tidak berbau busuk ya. Nah, kalau misalnya pengeluaran secara fisiologis ini tidak diantisipasi dengan izin sanitasi yang benar, dengan penggunaan celana dalam yang menyerap keringat, tidak menutup kemungkinan keputihan ini atau sekresi vagina ini akan berganti menjadi patologis, ya, berbau, gatal, dan sebagainya. Nah, di trimester ketiga apa yang terjadi? Di trimester ketiga ini dinding vagina mengalami peregangan atau bertambah panjang, ya, bertambah panjang di dinding vagina. Kemudian lapisan ototnya membesar. Vagina lebih elastis. Nanti kita bicarakan terkait dengan perubahan hormonnya apa sih kok bisa seperti itu, ya. Vagina sudah, kemudian kita ke ovarium. Nah, di ovarium ini ya, ovarium itu kan kanan dan kiri ya. Sepasang ya. Yang normalnya. Ada juga wanita yang hanya mempunyai satu pasang. Ya.
Nah, ada yang seperti itu, ada sepasang tok memang asli dia nggak punya dua. Nanti kita bicara terkait obstetri nanti itu, ya kelainan-kelainan. Kemudian ovulasi ini berhenti. Jadi pada saat dia sudah hamil, ya ovulasi tidak lagi ada, ya nggak ada lagi pematangan folikel, the graft tuh nggak ada. Ini semua ditunda. Ya, yang ada itu hanya satu korpus luteum, ya. Nah, ini berfungsi juga hanya 6 sampai 7 minggu saja, selebihnya dia sudah tidak ada fungsinya lagi. Ya. Berfungsi itu sudah nggak fungsi, kemudian digantikan oleh plasenta, ya, untuk kebutuhan janinnya. Kemudian di trimester 1 dan trimester kedua, ya, ini terdapat korpus luteum yang tadi saya katakan, ya. Ini sekitar kira-kira 3 cm diameternya. Kemudian dia akan mengecil setelah plasenta terbentuk. Mengecil, kemudian diabsorpsi oleh tubuh. Jadi mengapa ibu hamil itu sudah tidak lagi menstruasi lagi, ya kan? Kan udah nggak menstruasi tuh, udah terbentuk ini. Karena itu tadi korpus-korpus ya atau sel telur itu sudah tidak ada perkembangannya, ya. Jadi tidak ada folikel, the graft, ya, primordial dulu, kemudian the graft, kemudian matang, kemudian terjadi ovulasi dan sebagainya. Ya, jadi kalau sudah dinyatakan hamil ya sudah tidak ada lagi pembesaran pada sel telur. Berikutnya adalah di trimester kedua. Nah, di trimester kedua ini tugas dari korpus luteum itu digantikan oleh plasenta. Ya, selanjutnya adalah serviks. Ya, jadi kalau Anda melakukan pemeriksaan dalam seperti gambar di sini, nampak ya. Jadi kalau diperiksa, nah ya diperiksa pada di bulan pertama serviks ini ya pada saat konsepsi ini sangat lunak sekali. Ini disebut juga tanda Goodell. Goodell. Ini di serviks ya, Goodell. Jadi kalau serviksnya ya kalau kita raba itu sangat lunak ya, maka disebut tanda Goodell. Ini pada awal ke trimester kedua, ya. Di serviks ini ya kolagennya kurang kuat terbungkus ya. Kemudian sehingga konsistensi serviks menjadi ini lebih lunak dan kelenjar di serviks berfungsi lebih dan mengeluarkan sekresi lebih banyak. Ya, di sini juga di semester 3 aktivitas uterus selama kehamilan di serviks ini mengalami pematangan secara bertahap, kemudian kanal atau saluran mengalami dilatasi. Dilatasi itu adalah penipisan. Ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ya di kepala ini ya, ini ya. Ini lama-lama dia akan melebar. Ini kan tadi masih tebal ya, ini tebal. Ini lama-lama melebar terjadi dilatasi. Ini ke atas semua, ya ini ke atas semua nanti, ya ini ya sudah terjadi pelebaran ya di serviks. Nah ini vagina terjadi lebar dia. Jadi kepala semakin menurun, oleh karenanya ini juga semakin menipis. Ya terjadilah dilatasi di situ pada kanal atau saluran.
Ya, berikutnya adalah perubahan payudara. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bunda. Belum. Cukup jelas apa cukup ngantuk? Cukup jelas apa cukup ngantuk? Alhamdulillah cukup jelas, Bunda. Alhamdulillah cukup jelas. Oke. Jelas beneran ya, nggak jelas-jelasan ya. Cukup jelas ya? Bisa diterima ya? Oke. Sekarang di perubahan payudara. Bun, itu payudara apa semangka? Apa melon? Ini gambar apa ya? Melon apa gambar apa ini? Apa Angelika? Gambar apa Angelika? Mohon maaf Ibu, PPT-nya sampai di serviks. Oh, ya ini tadi. Pokoknya kalau dibesarkan jadi nggak bergerak. Sudah tampak di perubahan payudara? Sudah, Ibu. Iya ya, kalau dibesarin tuh nggak mau. Ya. Oke. Ini perubahan payudara. Ini buah apa sih? Nggak tahu lah, Bun. Nggak jelas Bunda tanyanya. Oke. Sekarang perubahan payudara. Ternyata di perubahan payudara juga terjadi peningkatan. Ya. Ini kita bicarakan trimester 1, 2, dan 3. Ya. Payudara ini merupakan pelengkap ya dari organ reproduksi wanita. Jadi melengkapi hubungannya untuk memberikan air susu, sistem laktasi. Ya, walaupun ini tempatnya tidak bersatu dengan kesehatan, dengan reproduksi, tetapi pelengkap dari seorang wanita. Ya, wanita tuh cantik, ya, tinggi, wah luar biasa. Tapi nggak ada payudaranya juga kurang percaya diri ya, ya apa enggak? Karena sistemnya dia sifatnya adalah melengkapi, ya melengkapi, gitu. Nah, sebenarnya bukan soal kecil atau besarnya, yang penting adalah fungsinya daripada payudara tersebut, yaitu mengeluarkan air susu. Nah, payudara ini terletak pada fascia superficialis di antara sternum dan aksila. Jadi aksila itu ketiak, sternum itu adalah pada bagian organ tengah kita, ya. Nah, itu di antara keduanya. Ya, di antara keduanya. Jadi kalau aksila kiri dengan sternum, ya berarti payudaranya kiri. Kemudian payudara kanan di aksila kanan dengan sternum, ya seperti itu. Nah, pada trimester ke-1 yang dapat Anda lihat atau observasi nanti, itu terjadi perubahan pembesaran payudara. Dan payudara itu lebih tegang. Seperti Anda mau menstruasi, paham enggak? Ya, cuma kalau kita mau menstruasi itu kan sakit ya payudaranya ya, kesenggol sakit, iya apa enggak? Kalau Anda gitu enggak? Sama ya gitu. Ya, jangankan kesenggol, enggak kesenggol aja senut-senut ya, gitu. Kemudian puting susu, ini membesar dan warnanya lebih gelap. Semua punya puting susu? Ada? Ada. Menonjol apa tenggelam? Lupa. Nah, lupa. Itu Saida bingung. Saida mau jawab menonjol apa? Ya. Kemudian munculnya tuberkel, ya, Montgomery ya, Montgomery. Jadinya ini kecil-kecil nih keluar ya. Nah, pada kehamilan 3-4 minggu di awal ini ada sensasi gatal dan kesemutan.
Jadi bukan hanya kaki yang kesemutan ya, kamu duduk di bawah ya. Yang duduk di bawah ya. Ternyata payudara pada minggu pertama juga ada sensasi gatal. Kemudian 6 sampai 8 minggu ini terjadi peningkatan ukuran, nyeri dan tegang. Ya. Lebih montok pokoknya ya payudaranya. Kemudian di trimester kedua payudara akan semakin membesar ya dan mengeluarkan cairan kekuningan yang disebut kolostrum. Jadi di trimester kedua itu sudah ada yang sudah keluar. Setiap orang berbeda-beda, tetapi pada kenyataannya banyak yang sudah pada keluar. Tergantung nutrisinya juga sih ya. Berikutnya areola payudara makin menghitam. Areolanya itu ya adalah pada bagian ya di putingnya ya. Ya, ini puting ya yang menonjol, kemudian areola yang hitam-hitam coklat-coklat gitu ya. Kalau Anda karena nggak sedang hamil, ya biasanya sih warnanya pink. Kalau orang putih sih pink ya, pink. Kalau enggak coklat ya, coklat susu kayak gitu. Kemudian glandula ya, ini juga terjadi penonjolan ya di permukaan areola. Jadi yang titik-titik terjadi pembesaran juga. Nah, di trimester ketiga apa yang terjadi ya? Mama semakin membesar dan tegang ini sebagai persiapan untuk laktasi. Nah, ini adalah pengaruh daripada omatotropin ya, estrogen dan progesteron. Ya, itu ada 3 disebabkan oleh estrogen, oleh progesteron dan oleh omatotropin. Nah, di sini juga terjadi peningkatan prolaktin. Nah, prolaktin ini adalah hormon untuk merangsang sintetis laktose. Dan akhirnya meningkatkan produksi ASI. Intinya adalah meningkatkan produksi ASI. Ya, kalau prolaktin. Berikutnya kolostrum mulai keluar di trimester ketiga. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Kita sampai pukul berapa ya si Pen ya? Izin masuk sampai jam 4, Ibu. Oh, sampai jam 4. Oke. Berikutnya adalah perubahan sistem endokrin. Ya. Perubahan sistem endokrin. Apa yang terjadi di sini? Jadinya perubahan hormon-hormon. Pertama, ya, di sini pada kehamilan terjadi peningkatan ya sekresi hormon trofik dari kelenjar hipofise dan plasenta. Jadi di sini ada 2 yang dipengaruhi yang harus Anda ketahui, yaitu hormon peptida dan hormon steroid di sistem endokrin. Ada hormon peptida dan hormon steroid. Hormon peptida ini adalah terdiri dari HCG, hormon chorionic gonadotropin. Kemudian ada HPL, hormon plasenta laktogen. Dan ada hormon prolaktin, itu masuk di hormon peptida. Berikutnya ada hormon steroid. Nah, hormon steroid ini adalah hormon estrogen dan progesteron. Nanti kita akan bicarakan ini semua. Jadi secara garis besar sistem endokrin ini ada 2 ya, hormon peptida dan hormon steroid. Hormon peptida dibagi menjadi 3 hormon. Hormon HCG, hormon HPL, dan hormon prolaktin. Di hormon steroid ada 2, estrogen dan progesteron. Paham? Satu-satu kita kaji. Nah,
HCG yang termasuk hormon peptida ini merupakan hormon chorionic gonadotropin atau HCG. HCG ini disekresikan oleh sel trofoblast dari plasenta ya untuk mempertahankan kehamilan. Jadi semua ibu hamil itu pasti ada HCG-nya. Paham? Maka kenapa harus diperlukan PP test atau HCG test untuk mengetahui apakah urinnya ini ada hormon HCG-nya enggak? Gitu. Jadi karena tubuh itu terlalu banyak, akhirnya keluar lewat perkencingan, ada di situ HCG-nya. Maka, HCG-nya positif. HCG positif bukan tidak hanya kehamilan saja yang bisa kita ketahui, tetapi juga ada kelainan-kelainan lain di situ ya, yang mana HCG bisa ditemui pada saat pemeriksaan. Nah, HCG ini terjadi peningkatan pada 8 hari setelah ovulasi. Atau 9 hari setelah puncaknya luteinizing hormone atau LH di pertengahan siklus. Nah, disinilah 6-8 minggu HCG ini dipertahankan untuk berfungsi mempertahankan korpus luteum. Kemudian nanti dia akan berlanjut ke pengeluaran hormon progesteron hingga produksinya berpindah menjadi ke plasenta. Itu HCG. Kemudian HPL. HPL itu apa? Hormon plasenta ya, laktogen. Nah, laktogen plasenta manusia atau HPL ini dihasilkan oleh siapa? Oleh plasenta. Nah, pada saat kehamilan sudah cukup bulan, HPL ini terjadi peningkatan 10% dari produksi protein plasenta. Nah, jadi pertama di semester awal itu HCG dulu ya yang dikeluarkan 6-8 terjadi peningkatan di situ ya. Baru kemudian dialihkan menjadi progesteron ya hingga produksinya berpindah ke plasenta. Ya, barulah adanya hormon HPL, kemudian prolaktin. Nah, prolaktin ini ya terjadi peningkatan selama kehamilan sebagai respon terhadap meningkatnya estrogen. Jadi kalau estrogennya meningkat, terjadi juga peningkatan prolaktin. Prolaktin ini merangsang dari produksi ASI atau susu. Ya. Di trimester kedua, prolaktin yang disekresikan ini disekresikan oleh hipofisis janin sebagai perangsang pertumbuhan adrenal janin yang penting. Ya, jadi prolaktin ini juga tidak hanya untuk merangsang air susu, tetapi di trimester kedua prolaktin ini juga akan mempengaruhi hipofis janin, di otak janin ya. Hipofis janin untuk pertumbuhan adrenal janin. Berikut hormon steroid. Nah, hormon steroid kan ada 2 ya. Tadi Angelika apa Angelika? Hormon steroid? Hormon steroid ada 2 Ibu, estrogen dan progesteron. Iya. Dewi Puspa, kalau hormon peptida apa aja? Ibu, ada HCG, HPL, dan prolaktin. Iya, pinter, siap. Oke, selanjutnya kita bicara hormon steroid. Ini adalah estrogen. Nah, perlu Anda ketahui bahwa estrogen itu dihasilkan dalam hati janin loh. Nah, ini kan berpengaruh semua ya. Estrogen paling banyak dalam kehamilan manusia. Kemudian androgen dihasilkan selama kehamilan trimester 1. Yang tadi ya isinya adalah estrogen. Menyebabkan pertumbuhan baik ukuran maupun jumlah sel. Fungsi daripada hormon estrogen.
Kemudian penebalan endometrium sehingga ovum yang dibawahi dapat tertanam. Nah, pada saat terjadi konsepsi, ya, konsepsi, kemudian bersatu antara sel telur, sel sperma, bersatu, jadi konsepsi. Setelah itu dia membelah diri, ya, membelah diri dari apa namanya? 1 membelah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 16, 16 menjadi 32, 32 menjadi 48, 64, 64 berubah lagi menjadi 128, terus ya. Morula, blastula, blastokis terus berjalan dia ya 7 hari perjalanan singgahlah berimplantasilah di endometrium. Nah, disinilah sudah ada hormon estrogen di situ, terjadi penebalan. Ya. Kalau nggak jadi konsepsi, penebalan ini luruh menjadi darah menstruasi. Itu kalau menstruasi, ya. Nah, ini tumbuh di situ semakin tebal endometriumnya, ya. Ovumnya berimplantasi di sana. Kemudian juga terjadi hipertrofi dan hiperplasia di otot uterus, ya, hipertrofi, hiperplasia di otot uterus, kemudian di jaringan payudara, ya, kemudian di dinding uterus, kemudian peningkatan ukuran pembuluh darah, ya. Kemudian ada disebabkan ya estrogen ini ya, tanda Chadwick, ada tanda Goodell, ada tanda Hegar, ini pengaruh dari hormon estrogen. Jangan salah ya. Jadi nanti kalau ada kasus di sini, hormon apa yang mempengaruhi itu adalah hormon estrogen. Ya, ada tanda Chadwick, Goodell, Hegar itu karena estrogen. Sampai sini jelas ya. Berikutnya adalah progesteron. Nah, progesteron ini pada kehamilan kadarnya lebih tinggi. Ini berfungsi menginduksi perubahan DSU2. Ya, sampai minggu ke-6 dan ke-7 kehamilan sumber utamanya adalah ovarium. Nah, baru itu plasenta. Tadi kan corpus luteum ini pertama HCG, kemudian diganti menjadi corpus luteum. Corpus luteum itu berubah jadi digantikan oleh plasenta. Setelah plasenta dirubah menjadi progesteron. Ya. Nah, ini berfungsi untuk atau dia berperan ya mencegah terjadinya abortus spontan, mencegah terjadinya kontraksi rahim, menginduksi beberapa kekebalan tubuh untuk hasil konsepsi. Nah, ini tugasnya progesteron. Maka kenapa pada saat kehamilan di trimester ketiga itu ibu hamil terjadi kontraksi kencang-kencang, itu pengaruhnya adalah penurunan progesteron, bukan peningkatan, penurunan progesteron. Ya. Di awal kehamilan terjadi peningkatan semua, estrogen meningkat, progesteron meningkat. Di akhir kehamilan terjadi penurunan progesteron sehingga menimbulkan HIS. Progesteron juga bisa menebalkan endometrium. Ya. Kemudian progesteron juga bisa mengendurkan otot-otot halus akibat meningkatnya waktu pengosongan lambung dan gerak peristaltik. Nah, mengapa pada ibu hamil itu ya mudah kenyang, nafsu makan menurun, nantinya ya nafsu makan menurun gitu. Itu juga karena hormon progesteron. Karena peningkatan hormon progesteron. Ya, mortality usus itu bergerak lambat sekali itu karena peningkatan hormon progesteron. Kemudian meningkatnya gastric reflux ya karena pengenduran kardiak sphincter ya pada gaster, ini lambung ya, itu kemudian terjadi rasa panas dalam perut. Disebut apa? Disebut apa rasa panas dalam perut? Ada yang tahu?
Ada yang tahu nggak? Pernah nggak dengar heartburn? Kemudian menjaga peningkatan suhu basal ibu, merangsang perkembangan sistem alveolar payudara, dan dengan hormon relaksin melembutkan dan mengendurkan jaringan penghubung ligamen. Capek juga ya saya ngomong sendirian. Dilanjut apa sudah selesai? Lanjut, Bunda. Hah? Mau dilanjut apa sudah selesai? Lanjut, Ibu. Masih mendengarkan ya? Iya, Bu. Ya, saya cukup bersemangat menerangkannya. Kalau Anda di rumah nggak semangat belajarnya, percuma. Ya, ngabisin kuota. Ya, berikutnya adalah perubahan sistem kekebalan. Ya, sistem kekebalan atau imun. Nah, ini penting banget ya, apalagi sekarang kondisinya pandemi. Jadi kalau kita definisikan sistem imun itu adalah suatu organisasi yang terdiri atas sel-sel dan molekul yang memiliki peranan khusus dalam menciptakan suatu sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi dan benda asing. Ya, ini adalah sistem imun. Jadi kalau sistem imunnya terjaga, ya otomatis dia kebal atau dia tidak mudah sakit. Ya, tidak mudah sakit. Jadi kalau orang yang mudah sakit itu kita harus koreksi kekebalannya bagaimana, ya, imunnya bagaimana. Nah, jenis respon imun ada 2 jenis respon imun. Yang pertama respon bersifat innate ya, alami. Kemudian respon bersifat adiktif atau didapat atau spesifik. Ya, respon innate atau alami ini ya selalu sama seberapapun seringnya antigen tersebut masuk ke dalam tubuh. Jadi respon imun yang selalu sama seberapapun seringnya antigen tersebut masuk ke dalam tubuh. Jadi dia membentuk kekebalan secara alami. Misal contohnya apa ya? Jadi dia sudah punya kekebalan ya di dalam tubuhnya sehingga dia nggak masalah gitu loh. Ya, tubuhnya kemasukan virus, jadi dia punya kekebalan alami. Kemudian adaptif yang didapat. Ini terkait dengan adanya perubahan respon imun menjadi lebih adekuat seiring dengan semakin seringnya antigen masuk ke dalam tubuh. Ya, adaptif didapat. Jadi kalau yang alami mungkin dia sudah mempunyai di dalam tubuhnya. Berikutnya ya, terkait dengan sistem kekebalan tubuh, di semester 1 ini terjadi peningkatan pH sekresi vagina. Ya, terjadi imunoglobulin dalam kehamilan. Ini juga tidak berubah. Kemudian IgM, antibodi pada ibu yang terkena parvovirus, ini akan terdapat pada pemeriksaan darah selama 10-12 hari setelah infeksi dan menetap 3-6 bulan. Kemudian IgG ini akan positif beberapa hari setelah IgM positif. Ini di semester 1. Ini kalau ada pemeriksaan darah ya. Kemudian untuk di semester 2 dan semester ketiga ini HCG dapat menurunkan respon imun pada wanita hamil di trimester kedua dan ketiga. Kemudian ada kadar IgG, IgA, dan IgM. Ini serumnya menurun mulai dari minggu ke-10 kehamilan hingga mencapai kadar terendah pada minggu ke-30 sampai aterm. Kemudian kadar antibodi IgG, ya IgG ya, ibu spesifik memiliki kepentingan khusus karena kemampuan melintasi plasenta.
IgG merupakan komponen utama dari imunoglobulin janin in utero dan periode neonatal dini. Kemudian IgG juga merupakan salah satunya imunoglobulin yang menembus plasenta. Jadi pada ibu hamil ya memang daya imunnya ini harus diperhatikan ya. Karena respon imunnya ini cukup menurun, maka ibu hamil itu kalau pola istirahatnya tidak diperhatikan, nutrisinya tidak diperhatikan, aktivitasnya tidak diperhatikan, ini mudah sekali terkena sakit. Gitu. Oke, ini daftar pustaka yang saya pakai. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan.